Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa juga, seorang pemimpin daerah kita, Kepala Desa Silungkang Tigo, Ibu Nelly. Mungkin kita mulai dengan perkenalan dulu, Bu. Iya, Silakan, Bu Nelly. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Nelly Evita, lahir 60 tahun yang lampau. Babako muda lah. Masih muda. Ambo orang dari Mojao. Babako ka Batu Bagantuang, anak Pak Nazar Abdullah. Ande ambo banamu Zubaidah. Jadi ambo orang Selungkang jo. Nama Budi. Iya. Nak Indo ada ambo tuh. Iya. Tuh. Jadi kini Bu Nelly lah menjabat Kepala Desa Tigo ya, Silungkang Tigo. Sejak bila, Bu? Mulai tanggal 4 Agustus 4 Agustus lagi 2023. Pelantikannya 4 Agustus. Oktober 2 bulan ya? Atau sampai 2 bulan kini? 2 bulan kini kok. Oktober kini kok ya? Iya. Baru 2 pas bulan. 2 bulan menjabat. Iya. Berarti belum 100 hari. Belum. Kini sedang dalam Penyusunan RPJMDes. RPJMDes. Iya. Untuk kemudian untuk untuk 100 hari pertama nih, Bu. Apa yang sudah Ibu amati selama menjabat dan program-program yang ingin dijalankan seperti apa? Mungkin bisa diceritakan kepada warga. Kalau kita lihat mungkin belum banyak berjalan ya Pak. Belum banyak berjalan dengan kegiatan itu karena kita masih melihat program-program apa yang pas untuk kita jalankan untuk 6 tahun ke depan. Tapi kami dari pihak penyelenggara pemerintah tetap berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan lebih baik lagi. Pertama sekali kami membuat RPJMDes itu sesuai dengan visi misi. Waktu saya mencoba untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa tahun berapa tadi? 2023 juga. 2023 dan kemudian pada bulan Maretnya kami masuk bahan. Kemudian pada tanggal 17 Mei-nya itu pemilihan. Dan kemudian kami pada waktu itu dipercaya dan izin Allah juga ya Pak Budi, dipercaya lagi oleh masyarakat untuk memimpin Silungkang Tigo ini. Tapi untuk kedepannya dari 2 bulan belakang ini kami kan banyak ada kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh Pemda. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan itu dalam bentuk penataran-penataran, yang mana dari salah satu dari penataran itu adalah bagaimana kita berupaya untuk mengisi kas desa. Jadi kami boleh dikatakan digiring lah untuk bisa membuat satu perdes nantinya untuk pemasukan pendapatan asli desa. Ya, kemudian ini kedepannya ini dalam bidang olahraga dulu yang kami coba. Itu kami akan mencoba membuat fasilitasi untuk anak remaja untuk mengurangi mempergunakan HP. Dan kemudian untuk jangan terlalu jauh dari kampungnya untuk bermain, itu salah satunya ada futsal di Dalimojao. Itu rencana. Dan kemudian poli yang ada di Pasar Rusang. Dan kemudian ada lagi perdesnya dengan adanya nantinya untuk kerjasama dengan BPD. Itu kami akan membuat perdesnya itu tentang sampah. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Pak Budi nantinya sudah kami masukkan dari anggaran untuk 2000 dari 2023 ini sampai 2029 nantinya. Tapi mungkin tidak bisa kami laksanakan secara cepat, tapi kami akan berumbuk dulu dengan 3 desa dan kemudian mungkin akan kami ajak lagi desa yang lain. Desa Moroklaban dan desa Tartak Boncah itu yang dekat dengan lingkungan kita pada waktu. Silungkang Tigo ini seluruhnya berapa Bu? Warganya totalnya lebih kurang 1.300. 1.300 iya. Kepala. Kakaknya? Kakaknya berapa itu? Oh, 1.300 kakak. Enggak bukan 1.300 kakak, 1.300 warga. Populasinya ya. Populasinya ya.
kakaknya berarti kurang lebih Biasanya kalau 400 begitu ya? 600 lah, 600 gitu ya? 600 Oke. kalau dua-dua kalau. Oke. Mungkin ada 400 lah, 400 500 lah. Belum. Nah, dari tadi sudah ada visi misi dan sekarang sudah terpilih, sekarang sedang penyusunan Iya, RPJMD. Iya. Secara globalnya Bu, secara umum mau dibawa kemana nih Selungkang 3 nih? Oh, kalau kita lihat kita bersama-sama dengan masyarakat ya Pak Budi, kita bawa Selungkang ini kepada hal yang lebih baik lagi. Ya, karena kalau kita lihat nih memang pemerintah ini sudah baik, tapi kita mengarah pada lebih baik lagi. Karena sesuai dengan visi misi saya itu salah satunya adalah transparansi dalam memberikan informasi pada masyarakat, dan bersama-sama kita mengajak masyarakat itu untuk membenahi desa kita ini. Karena kita ingat desa kita ini bukan saya yang punya, tapi adalah seluruh warga. Jadi itu yang salah satunya. Bagaimana kita meningkatkan, salah satunya dalam bidang keagamaan kita akan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian kalau bidang pemerintahan juga kita akan kerjasama lagi dengan pihak-pihak yang terkait juga. Begitu juga dengan pihak-pihak ada kerjasama kita dengan pihak-pihak perwakilan-perwakilan kita yang duduk di Dewan, walaupun duduk di kabupaten mungkin, atau mungkin duduk di provinsi atau di pusat nanti. Kita akan coba kita mencoba untuk membangun jaringan dengan mengembangkan jaringan kita pada pihak-pihak lain. Dengan tujuannya agar desa kita ini kedepannya itu lebih baik lagi dan bisa untuk mandiri. Itu yang saya inginkan, desa kita itu bisa desa mandiri kalau dapat. Makanya tadi disebutkan mengenai PADES ya, PADES ya. Oke. Boleh kasih bocoran sedikit Bu, RPJMDes-nya itu yang sudah mulai disusun apa saja di dalam rangka transparansi nih? Iya, sudah banyak tuh Pak. Kalau kita lihat di RPJMDes yang kita walaupun belum disetujui ya? Belum disetujui, karena akan kalau sekarang ini kan kita sudah disetujui oleh masyarakat kemarin ini. Kemudian kita bawa lagi kepada pihak pemerintah. Waktunya itu tuh lebih kurang 3 hari atau 4 hari. Kemudian baru kita bisa membuat RKP. RKP Des ya, dengan tujuannya situlah dengan adanya RPJMDes dengan RKP Des ini, itu nantinya itulah jadi acuan kita nantinya untuk pengembangan. Pertama sekalinya itu menyangkut seluruh aspek Pak. Ada masalah pemerintahan, ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, dan juga dalam agama dan kesehatan. Itu kita rangkum semuanya. Dengan tujuannya kita itu membawa kemana kita bawa Selungkang 3 ini, dan yang intinya kita akan membawa Selungkang 3 ini pada hal yang lebih baik lagi. Itu yang tujuan kita itu. Tadi terutama ke PAD Bu yang sudah yang sudah dirancang di dalam RPJMDes-nya apa saja? Pertama sekali kan BUMDes. Itu BUMDes itu kan salah satu upaya kita untuk menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan yang ada di desa kita. Tapi kita dalam mempergunakan dana BUMDes ini Pak Budi, kita tidak boleh sembarangan. Pertama sekali orang-orang yang benar-benar mau untuk membantu desa kita ini, karena dia belum digaji. Kalau sudah adanya keuntungan, ada perkembangan dari usaha kita itu nanti baru kita baru bisa untuk sekian persen untuk penyelenggara, dan kemudian sekian persen untuk kas desa. Bagi hasil begitu ya? Ya, bagi hasil lah. Kemudian ada lagi yang kita lihat tuh, pada satunya adalah pungutan sampah. Sampah yang kita lihatnya sekarang ini kan sudah kita tapi kita kan selama ini tidak boleh memungut. Tapi kalau kita buat perdes, kita bisa memungut. Kalau enggak kita pungli namanya. Jadi pungli namanya. Liar ya. Liar. Jadi kita coba buat perdes dengan kerjasama dengan BPD, dan kemudian kita coba lagi untuk memungut sampah. Ini sampah kan banyak sekarang Pak Budi. Kemudian kita sudah punya bentor untuk pengangkutan sampah. Kemudian kita juga sudah bisa membiayai orang yang penyelenggara pemungutan sampah tersebut. Dan kemudian apa yang Pak Budi katakan kemarin ini, ada usulan, ada usulan dari Pak Budi. Dan kemudian sudah kami bicarakan dengan pihak Selungkang Oso, Selungkang Duo, kemudian ada tanggapan positif. Mudah-mudahan untuk kedepannya itu kita kaji ulang lagi Bu Nel, dan kemudian kita coba lagi apa nama bendanya, di mana kita beli, ya itu. Perlu dibuat betul-betul
kita pikirkan. Kajian Lebih visibility-nya lanjut. istilahnya apa bahasa Iya. Indonesianya itu, visibility study-nya. Jadi saya ada usulan kepada desa untuk mengolah sampah dari masyarakat ini menjadi sesuatu yang berharga, menjadi nilai uang. Ada nilai-nilai. Bukan sekedar menghabiskan biaya, tetapi sebaliknya malah menghasilkan uang untuk desa. Kita masih bahas, belum ada detailnya belum Iya, bisa belum bisa diberikan detailnya. Kita lihat dulu apakah itu bisa berhasil atau tidak. Nanti kita bagikan lagi pada warga kalau sudah kita berjalan. cari lagi, kita cari lagi. Apa mungkin solusi yang lainnya. Kemudian kami juga mencoba untuk membuatkan satu perdes, tapi dibuat satu perdes itu satu, ya Pedi. Satu cuman cukup satu, tapi untuk seluruh mencakupnya. Pertama sekali kita kan sudah punya fasilitas yang ada di kantor desa itu, kita coba sewakan, contohnya kursi. Nah, itu akan kami sewakan juga tuh. Kemudian apalagi sistem yang ada di kantor itu ada yang membutuhkan, kami coba untuk menyewakan. Dengan tujuannya adalah PADES. Karena kita tidak bisa mengharap ke depan semakin tahun bantuan berkurang. dari pihak-pihak pemerintah itu semakin turun. Dana desa berkurang. Ya, dana desa semakin turun. Jadi kita juga dianjurkan untuk bisa mendatangkan uang untuk desa kita ini untuk bisa mandiri. Itu salah satunya. Jadi salah satunya memang mulai dari sekarang ini kita tidak tahu, kalau kita lihat ini sekarang ini adalah namanya tahun politik. Kalau seandainya program yang terdahulu oleh pihak pemerintah itu tetap bisa dijalankan, itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak, itu berarti kelabakan juga desa-desa nantinya. Harus siap menghadapi tersebut. Baik, ada lagi Bu tantangan-tantangan lain setelah 2 bulan menjabat yang sudah Ibu hadapi? Ya, saya rasa mungkin dalam berjalan mungkin tantangan itu. Tapi kalau selama ini 2 bulan ini enggak ada, karena saya juga belajar dan mau belajar. Baru mulai. Baru mulai dan mau menerima masukan-masukan. Kalau seandainya saya tidak mengerti, saya bertanya dulu ke perangkat desa ini, apa ini maksudnya, ini apa maksudnya ini. Dengan tujuannya apa? Supaya kita itu sama-sama memikirkan, itu maksudnya. Baik. Yang kita lihat sekarang ini yang ada sedikit ganjalan di desa itu, pertama sekali mengenai dana ADD. Dana ADD kita ini kan terlambat. Dana ADD itu apa? Anggaran dana desa. Yang ada lagi dana desa itu dari pusat nih. Kalau ADD ini dari kota. Dari kota. Dari kota atau kabupaten. Oke. Jadi kalau kita lihat kayak ini kan situasi yang ada di Kota Seluntuk ini kan minus sekarang. Selayu Salambu ada 87%, 87 M. Kadang kemudian kalau defisitnya, kalau Sumbar itu 385. Jadi itu tuh sesungguhnya kita juga mencoba mengantisipasi nanti. Kami sudah bicara dengan pihak pemerintah, katanya kalau untuk sampai bulan Desember itu kita coba untuk jangan terlambat itu. Jadi kalau nak tuh ribut desa-desa yang ada di Kota Seluntuk ini ribut semuanya. Oke, itu aja tantangannya sekarang ya. Ya, kemudian apalagi nih yang kami juga minta pada perantau nih Pak. Kita kan sekarang ini kan menyambung pembangunan kantor desa. Yaitu kami kalau dapat mungkin melalui ini minta bantuan lah, boleh dari perantau kita yang ada di Padang atau di Pulau Punjung atau Jakarta atau daerah lainnya itu, karena bantuan dari dana ADD semuanya itu mungkin tidak bisa selesai. Sementara kita sangat butuh sekali bahwa sudah selesai bangunan itu kita bisa memikirkan apalagi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kita jangan terfokus pemikiran kita itu tuh untuk pembangunan desa itu aja dulu. Itu jadi kalau dapat perpanjang tangan lah ini Pak. Kalau bisa disampaikan ke warga di rantau melalui untuk karena sekarang ini sedang terbengkalai ini. Baru lantai bawah ya, lantai atas bawah sudah selesai, lantai atas baru tiang-tiangnya baru tiangnya aja. Itu rencana kami sekarang ini ada lagi dana kemarin masuk tuh, kita coba untuk membeli kerangka. Jadi untuk atapnya lagi besok lagi, kemudian dindingnya lagi banyak lagi tuh pekerjaannya berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Baik Bu,
Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan sebelum kita tutup, atau sekaligus closing statement Bu, penutup. Kalau kami dari pihak penyelenggara desa, ambo pribadi sangat berterima kasih dengan acara ini, dan kemudian ambo sebagai kepala desa sangat mengharap partisipasi dari seluruh masyarakat. Kalau seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan, sebut saja pada saya, dan saya akan mencoba untuk mengkoreksi kembali, mempelajari kembali ke belakang. Mungkin ada yang salah. Ya, sebab desa ini paling ujung yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Ya. Tapi dari pihak Ambo sendiri pada masyarakat dukung program-program tersebut dan bekerjasama kita untuk membangun Selungkang ini secara bersama. Baik, Bu Nelly. Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau kita ada topik-topik tertentu yang ingin kita bahas, kita bisa datangkan kembali beliau untuk membahas topik-topik tertentu yang kita perlu bahas. Iya, Baik, Bu Nelly, terima kasih atas kehadirannya. Demikianlah pemirsa Ngobrol Cerdas, perbincangan kita dengan Kepala Desa Selungkang Tigo, Ibu Nelly Afita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.